Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di pertemuan kedua di bab yang pertama, yaitu tentang materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang akan kita pelajari bersama-sama di sini yang pertama kali yaitu hakikat ideologi. Pada dasarnya ideologi itu bagaimana? Ideologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang ideologi tertutup. Apa yang dimaksud dengan ideologi tertutup? Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang disepakati sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Hakikat ideologi yang kedua yaitu ideologi terbuka. Apa maksud dari ideologi terbuka itu sendiri? Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian ideologi itu sendiri. Apa toh maksud dari ideologi? Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu ideos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Dalam buku kumpulan tulisan Pancasila sebagai ideologi di tahun 1991, ideologi adalah suatu doktrin, kepercayaan, dan simbol sekelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Itu pengertian ideologi menurut Mubyarto. Pengertian ideologi menurut Surjanto Puspawardoyo. Arti ideologi adalah kompleks pengetahuan dan macam-macam nilai yang secara universal menjadi landasan
bagi seseorang atau juga masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta bumi seisinya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Pengertian ideologi menurut Surjanto Puspawardoyo. Pengertian ideologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sekarang kita masuk di kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, mempunyai 3 nilai atau terkandung 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai dasar Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai keempat sila lainnya yang di dalamnya terkandung sebuah nilai ketuhanan yang merupakan sebuah keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang menjadi pencipta alam semesta. Yang kedua, nilai dasar Pancasila, di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang merupakan makhluk yang beradab. Nilai dasar Pancasila yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mengandung sebuah nilai yaitu negara merupakan sebuah persekutuan hidup bersama yang memiliki faktor-faktor dalam membentuk sebuah negara seperti suku, ras, budaya, maupun agama. Yang keempat, secara mutlak sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan mengandung sebuah nilai demokrasi. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki sebuah makna sebagai sebuah dasar yang sekaligus menjadi tujuan. Yang kedua, nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang dinamakan oleh nilai dasar. Tanpa adanya nilai instrumental, maka nilai dasar akan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat abstrak. Yang ketiga, nilai praksis atau nilai praktis sama saja. Memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi idealisme atau idealis. Yang kedua, dimensi normatif. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi idealis merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Dimensi yang kedua yaitu dimensi normatif. Merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tinggi yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea keempat.
dimensi yang ketiga, yaitu dimensi realitas. Merupakan suatu ideologi harus mampu mencerminkan realita yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang terakhir, anak-anak harus menyelesaikan tugas mandiri. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang disebut dengan nilai instrumental dan nilai praksis. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jawaban ditulis di kertas, hasilnya ditaruh di depan dada kalian dan difoto selfie sebagai bukti kehadiran. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.